Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Unisnu Jepara yang saya hormati dan kami banggakan. Di sesi kali ini mungkin Bapak Ibu mengikutinya sudah menjelang siang atau bahkan mungkin sudah siang ya. Materi di pertemuan ini atau di sesi kali ini yaitu tentang activity atau aktivitas. Nah, aktivitas aktivitas itu apa? Aktivitas merujuk dari situs resminya eh, eh, di Moodle ya, karena ini LMS-nya menggunakan Moodle. Eh, Aktivitas digunakan untuk berinteraksi antara student ya atau mahasiswa ini dan dosen. Bisa juga aktivitas digunakan untuk eh, aktivitas yang dilakukan atau membuat daftar aktivitas yang harus dilakukan mahasiswa terhadap sistem atau terhadap materi pembelajaran. Jenis aktivitas sendiri ada berapa? Aktivitas di Moodle jumlahnya ada mungkin ada ratusan atau ribuan ya. Ini kita cek dulu. Hmm, jadi bisa kita cek login activity. Nah, ini di sini ada jenis plugin namanya, plugin tibanya aktif. Nah, ini ada ini kemudian di sini activity module. Activity module. Ada assignment ya, assignment dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali ya ini. Ini kalau di load terus ya masih. Nah, sekarang kita bahas yang standar aktivitas yang dipunyai oleh Moodle. Yang pertama penugasan. Nah, ini yang sudah sering kita lakukan ketika kita memberi materi ke mahasiswa, kemudian kita melakukan evaluasi terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi yang kita sampaikan. Bentuknya bisa penugasan. Penugasan di Google bisa dibuat untuk mengirimkan atau submit lampiran atau langsung dijawab di sistem. Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas chat atau chatting. Jika kita menggunakan sosial media seperti WhatsApp, kemudian ada Telegram, bahkan SMS sekalipun, penggunaan sosial media tersebut tidak bisa dikategorikan atau tidak bisa melekat pada materi yang kita sampaikan, sehingga catatan atas eh, catatan atas percakapan yang terjadi biasanya nyampur jadi satu. Yang sudah kita lakukan kemarin, mungkin beberapa dosen, Bapak Ibu dosen melakukan chatting atau dibuatkan grup WA. Sehingga apa yang terjadi di grup WA biasanya chattingnya akan menyatu dari awal chatting sampai akhir. Yang selanjutnya yaitu aktivitas choice. Choice ini digunakan untuk memberikan respon atau membuatkan soal atau respon dengan menggunakan pilihan ganda atau multiple choice. Yang selanjutnya yaitu aktivitas database. Aktivitas database yaitu aktivitas yang digunakan untuk mencari bank data atau sebelum bank data itu bisa diakses, kita harus mengentry atau memasukkan sejumlah data ke dalam database, sehingga mahasiswa bisa mencari berdasarkan kebutuhan materi yang akan dibutuhkan.
Kemudian feedback. Feedback ini seperti survei yang kita lakukan terhadap mahasiswa. Bahkan kita di akhir semester biasanya selalu melakukan feedback atau survei, walaupun mahasiswa kadang dipaksa ya. Di dalam hal ini biasanya LPM mengharuskan mahasiswa sebelum mengikuti UAS atau melihat nilai akhir, biasanya dilakukan survei atau feedback. Nah, yang terjadi apa? Di situ mahasiswa kadang mengisinya ada yang sekedar karena nilai belum keluar sehingga nggak berani mengisi realita yang terjadi. Kadang ya dipilih yang bagus-bagus saja, nggak berani yang isi yang jelek. Yang selanjutnya yaitu forum. Forum digunakan untuk diskus ya, atau diskusi non real time. Non real time artinya asinkronus atau tidak terhubung di waktu yang sama. Nah, bedanya apa antara forum dan chat? Jika chat dilakukan secara real time, jadi pada saat yang sama antara dosen dan seluruh mahasiswa tergabung di channel yang sama, seperti di WA itu. Di WA itu terhubung di waktu yang sama. Tapi di forum bisa saja mahasiswa menanyakan, kemudian si dosen atau bapak ibu dosen menjawabnya di malam hari misalkan. Karena ini memungkinkan untuk dibuka berdasarkan kelompok atau topik yang ingin dibahas. Kemudian glosari, ini kalau di buku mungkin kita sebut glosarium ya, daftar istilah yang aneh-aneh itu. Kemudian lesson. Lesson dimasukkan di dalam activity, bukan di dalam resource, karena di lesson ini nanti bisa di-embed menjadi satu antara materi dan feedback dari mahasiswa. Contoh yang ada misalkan kita membuat materi, ada 3 kelompok materi dalam satu topik, kemudian di dalamnya ada subtopik, dan di satu topik kita lakukan evaluasi. Sebelum bisa masuk ke topik selanjutnya, mahasiswa harus menjawab dengan benar evaluasi yang kita lakukan. Sehingga apa? Mahasiswa yang mempelajari materi lewat lesson ini, step atau tahapannya akan sangat terstruktur ya. Kemudian yang selanjutnya LTI, external tool. Kalau ini setup on administrator certificate. Ini agak susah dilakukan di Unisnu karena ini melibatkan konfigurasi yang harus dilakukan oleh sistem administrator. Dalam hal ini nanti mungkin diwakili oleh LPP. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami lagi yaitu quiz. Quiz ini bentuknya bisa multiple choice, bisa jawaban singkat, dan lain sebagainya. Nah, uniknya quiz yang ada di Moodle ini, kita bisa melakukan IC yang di situ merupakan jawabannya adalah jawaban singkat. Sehingga apa? Dosen yang memberikan quiz atau membuatkan quiz untuk mahasiswa dengan jawaban singkat bisa dilakukan koreksi otomatis oleh Moodle. Kalau di e-learning kita kemarin semua jawaban esai harus dinilai oleh dosen secara manual. Tapi kalau di Moodle ini nanti kita tetapkan jawaban-jawaban singkat atau kata kunci yang ketika itu diisikan mahasiswa berarti itu merupakan jawaban yang benar sehingga nanti nilainya akan muncul otomatis. Kemudian yang selanjutnya yaitu paket SCORM. Ini juga agak susah ya kalau LTI dan SCORM ini melibatkan pihak ketiga. Jadi kita ketika membuat SCORM ini menggunakan aplikasi lain di luar Moodle. Ini tidak perlu kita bahas. Yang selanjutnya yaitu survei. Ini hampir sama dengan feedback. Ya. Jadi survei, feedback ini hampir sama. Nanti bisa kita coba satu-satu ya.
Kemudian yang selanjutnya wiki, ya, koleksi webpage. Nah, jadi ini untuk model penugasan di mana seluruh mahasiswa bisa saling berkontribusi. Nah, seperti Wikipedia itu satu halaman itu dikontribusikan oleh beberapa orang misalkan. Nah, di Unisnu, alhamdulillah kita sudah menyiapkan wiki khusus untuk Unisnu, mahasiswa Unisnu, sehingga nantinya harapan kita semua penugasan-penugasan dalam bentuk pembuatan tulisan atau tata tulis atau paper, jurnal dan lain sebagainya bisa dilakukan melalui wiki sehingga publikasi online atau tulisan mahasiswa bisa dimuat secara online di software wiki. Kemudian yang selanjutnya workshop. Workshop di kita biasanya dimaknai sebagai kegiatan seminar atau kegiatan pelatihan yang dimana peserta harus ikut berkontribusi atau ikut bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan instruktur. Namun di sini workshop lebih ke arah peer assessment, assessment yang dilakukan antar mahasiswa. Nah, ini akan bagus ketika kita terapkan sebagai penilaian antar mahasiswa terhadap pemahaman materi yang kita berikan, sehingga mahasiswa juga bisa kita arahkan untuk mencari kebutuhannya sendiri, menilai pemahaman antar mahasiswa, sehingga kita sebagai fasilitator akan berperan sebagai jembatan untuk mengarahkan mahasiswa supaya belajar mandiri. Untuk penerapan nanti kita bagi dalam minimal 4 sesi ya, 4 sesi. Kita nanti membuat tugas, kemudian forum diskusi, kemudian membuat kuis ya, membuat kuis. Yang ini nanti saya pindah ke atas ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi pengantar assembling activity. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti video tutorial atau praktikum membuat tugas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.